Oke guys, balik lagi di my channel Isman Dandro Official. Nah, kali ini kita akan ngebahas masalah teori tentang iPod ya teman-teman. Pernah nggak kamu lihat orang berdiri berjam-jam di depan toko bahkan sejak subuh hanya untuk membeli satu benda kecil yang bernama iPhone? Padahal kalau dipikir-pikir itu cuma handphone. Bisa buat chat, bisa buat foto, bisa buat main game. Tapi kenapa orang rela antri, rela bayar mahal, rela upgrade tiap tahunnya? Dan apa sebenarnya yang mereka beli? Apakah cuma teknologi atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Oke, mari kita kumpas tuntas untuk pembahasan teori ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana, check it out. Fenomena yang terlihat. Setiap kali Apple merilis iPhone terbarunya, pemandangan selalu sama. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Amerika, di Singapura, Jepang, melainkan bahkan sampai ke Indonesia. Antrian panjang, orang-orang membawa kursi lipat, ada yang datang dari luar kota, bahkan ada yang rela cuti kerja. Antusiasmenya tetap ada, dan yang menarik, banyak dari mereka sebenarnya sudah punya iPhone. Artinya ini bukan soal butuh, ini soal keinginan, dan disinilah semuanya mulai menarik. Karena manusia tidak selalu membeli barang karena kebutuhan, kadang kita membeli karena perasaan. Yang dibeli bukan sekedar handphone. iPhone bukan sekedar perangkat. Ini adalah simbol. Yang pertama itu simbol desain, simbol status, simbol gue pengen update. Apple tidak pernah menjual spesifikasi mentah. Mereka menjual pengalaman. Cara boxnya dibuka, cara animasi pertama kali menyala, cara kameranya memproses warna, semua terasa premium. Dan tanpa kita sadari, yang membuat orang rela antri bukan hanyalah teknologinya, tapi rasa eksklusifnya. Ada sensasi menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dulu, lebih cepat, dan lebih modern. Dan manusia selalu ingin merasa selangkah di depan. Psikologi di balik antrian. Ada satu hal yang jarang dibahas, antrian ini bukan cuma menunggu. Antrian ini adalah pengalaman sosial. Saat kamu berdiri di sana, kamu bertemu orang-orang yang punya minat yang sama. Kamu merasa menjadi bagian dari komunitas. Dan di era digital seperti sekarang, rasa memiliki komunitas itu sangat mahal. Belum lagi faktor FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut jadi yang terakhir update, takut dianggap nggak up to date. Dan media sosial memperkuat itu semua. Begitu iPhone rilis, timeline penuh dengan unboxing. Tanpa sadar, kita pun ikut terdorong. Jadi ini tentang apa sebenarnya? Kalau kita jujur, ini bukan cuma tentang iPhone. Ini tentang identitas, tentang bagaimana manusia ingin dilihat, ingin dihargai. Teknologi hanyalah alat. Yang sebenarnya kita beli adalah perasaan. Perasaan bangga, perasaan percaya diri, perasaan gua nggak mau ketinggalan. Dan mungkin itulah kenapa orang rela antri berjam-jam, karena di balik layar yang menyala itu, ada kebutuhan manusia yang jauh lebih dalam. Bukan soal megapiksel pada kameranya. Bukan soal chipset pada handphonenya, tapi soal siapa diri kita di mata dunia. Dan sekarang coba tanya ke diri kamu masing-masing. Kalau besok iPhone baru rilis kembali, yaitu iPhone 18, dan kamu berdiri di antrian itu, apa yang sebenarnya kamu cari? Teknologi atau pengakuan? Tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, Isman Dandro Official, dan kita akan ngebahas masalah-masalah seputaran teknologi ke depannya. Thank you, see you again.